Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan praktekkan tentang latihan 1 dan latihan 2 pada modul 1, yaitu tentang Data Definition Language. Nah, Data Definition Language ini merupakan kumpulan perintah pada SQL yang digunakan untuk menggambarkan desain dari database secara menyeluruh. Nah, Data Definition Language ini berfungsi untuk membuat, merubah, dan menghapus struktur data pada database. Oke, sebelum itu kita langsung saja untuk cara mempraktikkannya. Sebelum membuat database, kita harus menginstal yang pertama yaitu ada exams. Kemudian di sini kita start pada MySQL. Nah, setelah itu kita masuk ke CMD. Nah, di CMD ini kita masuk dulu ke directory yang exam, yaitu dengan cara mengetikkan perintah cd/. Kemudian di sini kita ketikkan perintah cd spasi exam spasi MySQL /back yaitu bin, kemudian enter. Nah, setelah ini kita ketikkan lagi perintah yaitu MySQL -u yaitu username, kemudian root, kemudian -p, kemudian enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password. Nah, karena passwordnya ini default atau tidak tersetting, jadi di sini kita enter saja. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke MariaDB, yaitu tempat di mana MySQL yaitu tempat di mana kita akan buat database. Nah, untuk di latihan 1 kita akan mulai dari awal, yaitu di langkah pertama, yaitu kita disuruh untuk membuat database, yaitu dengan nama dan tanda pembelian, yaitu di sini kita membuatnya dengan perintah create database. Kemudian kita masukkan nama dari database yang akan kita buat, misalnya seperti contoh yang diminta yaitu tanda pembelian. Nah, di sini karena kita kelompok 1, kita akan mengisinya dengan D1. Kemudian setelah dari memasukkan perintah ini, kita isi dengan titik koma, yaitu untuk mengakhiri perintah. Nah, database sudah dibuat. Nah, untuk melihat database itu benar-benar sudah dibuat atau belum, kita bisa menggunakan perintah yaitu show databases. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini ada database yang kita miliki pada komputer. Di sini ada database yang kita baru buat tadi. Nah, untuk menggunakan database-nya, kita memasukkan perintah yaitu use nama database. Kemudian titik koma lagi. Nah, otomatis yang tadinya none akan berubah menjadi nama dari database yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah 2, yaitu dimana di sini kita akan diminta untuk membuat tabel. Langkah kedua ini kita diminta untuk membuat tabel dengan nama QUEry dengan kolom yaitu yang tertera yaitu kode QUEry dengan varchar 4, kemudian nama QUEry dengan varchar 25. Nah, untuk membuat tabel kita menggunakan perintah yaitu create table, kemudian nama tabelnya, kemudian kurung buka. Nah, di sini kita bisa langsung tulis ataupun bisa enter. Nah, di sini saya akan mengenternya untuk memudahkan dalam mengecek apakah ada yang salah atau tidak. Nah, di sini kita enter, kemudian kita masukkan atribut dan tipe data yang akan digunakan. Yaitu atribut yang pertama yaitu kode QUEry dengan atribut varchar dengan 4 kolom. Kemudian di sini kita isikan koma, kemudian enter lagi. Lalu kita masukkan atribut selanjutnya yaitu nama QUEry dengan tipe data varchar juga. Kemudian tekan koma. Kemudian kita isikan kurung tutup lagi 1 untuk menutup kurung buka yang kita isikan di awal tadi. Nah, di sini kita isikan kurung tutup lalu titik koma. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah muncul query itu artinya database artinya tabel yang kita buat itu sudah berhasil. Nah, untuk melihat tabel itu benar-benar berhasil atau tidak, kita menggunakan description nama tabel. Perintah itu kita bisa singkat yaitu dengan cara dash, kemudian nama tabel, kemudian titik koma. Nah, ini dia tabel yang kita buat tadi. Kemudian di sini pada perintah ketiga kita diminta untuk menambahkan kolom harga satuan dengan tipe data integer pada tabel QUEry. Nah, untuk mengubah tabel kita menggunakan perintah alter tabel dengan mengikuti nama tabelnya. Misalnya seperti ini. Perintahnya yaitu alter tabel, kemudian diikuti dengan nama tabel yang akan kita ubah atau kita
kita modifikasi. Dan di sini kita klik nama tabelnya yaitu kue, kemudian enter. Nah, untuk menambahkan untuk menambahkan kolom baru atau atribut baru, kita menggunakan perintah add column, kemudian nama atribut barunya, kemudian tipe data yang digunakan yaitu integer. Nah, di sini titik koma lalu enter. Nah, jika sudah query oke, nah di sini kita bisa melihatnya terlebih dahulu untuk memastikan apakah tabel yang kita buat itu benar-benar sudah terbuat, sudah benar-benar terisi atribut yang baru ataupun tidak, dengan cara seperti tadi yaitu description kue, kemudian titik koma. Nah, di sini sudah ada atribut tambahan yang baru yaitu harga satuan dengan tipe data integer. Nah, kemudian untuk langkah keempat yaitu kita disuruh untuk mengubah kolom kode kue menjadi primary key dengan nama primary key yaitu pk_kue. Nah, sama seperti halnya yang tadi, kita menggunakan perintah alter tabel untuk masuk ke modif tabel yang kita buat, yaitu alter tabel, nama tabelnya, kemudian enter. Nah, di sini untuk menambahkan primary key, kita bisa menggunakan perintah add primary key, kemudian kurung buka, yaitu nama atribut yang akan kita ubah menjadi primary key, yaitu kode kue, kemudian kurung tutup, lalu titik koma. Nah, di sini kita enter. Nah, jika sudah query oke, berarti perintahnya sudah benar dan itu sudah diinput atau sudah diubah menjadi primary key. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah nama primary key-nya menjadi pk_kue. Nah, untuk mengubah ini kita juga masuk ke alter tabel. Seperti biasa, jika mengubah tabel atau modifikasi tabelnya, kita masuk ke alter tabel, kemudian nama tabel, kemudian kita enter. Nah, untuk mengubahnya kita menggunakan perintah yaitu change, kemudian nama atribut yang lama atau nama atribut yang akan kita ubah, kode kue, kemudian kita masukkan nama atribut baru atau nama terbarunya yang akan kita gunakan yaitu pk_kue, kemudian diikuti dengan variabelnya yaitu varchar, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini kita enter. Oke, sudah query oke. Dan di sini kita bisa mengeceknya lagi yaitu dengan cara desc_query. Nah, tadi yang tadinya atribut ini bernama kode kue, kita sudah merubahnya menjadi pk_kue dan mengubahnya menjadi primary key. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah kelima, yaitu dimana kita akan disuruh untuk membuat. Di sini kita diminta untuk membuat tabel dengan nama tabel yaitu bahan baku. Berarti kita akan buat tabel baru yaitu seperti perintah tadi, create tabel, nama tabel yang akan kita buat yaitu bahan baku, kemudian kurung buka, kita enter dulu. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisikan atributnya yaitu kode bahan baku dengan variabel varchar, kemudian koma, kemudian di sini nama bahan baku dengan variabel varchar juga, kemudian koma. Nah, di sini ada kolom lagi satu yaitu di sini kolom satuan dengan tipe data varchar juga, kemudian koma. Nah, kenapa di sini kita koma, yaitu kita akan langsung menambahkan primary key-nya, di mana primary key-nya ini yaitu kode underscore bahan baku. Nah, di sini kita klik koma, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan perintah yaitu primary key, kemudian kurung buka, yaitu kode nama atribut yang akan kita gunakan sebagai primary key, yaitu kode bahan baku, dan kurung tutup. Nah, di sini jangan lupa lagi kita isikan kurung tutup lagi satu untuk menutup kurung buka yang di awal tadi, kemudian titik koma, lalu enter. Nah, jika sudah query oke, berarti itu sudah berhasil dibuat, dan di sini kita bisa melihatnya dengan description lagi, yaitu desk bahan baku, kemudian titik koma,
Nah, ini dia tabel yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah ke-6, yaitu membuat tabel baru, yaitu dengan nama tabel boom. Nah, di sini kita masukkan perintah yaitu create tabel juga. Create tabel yaitu boom. Kemudian kurung buka, kita enter. Nah, di sini kita masukkan kode QUI yaitu varchar. Kode bahan baku yaitu varchar dengan tipe data varchar ya. Kemudian atribut jumlah yaitu dengan tipe data integer. Nah, di sini kita kurung tutup lalu diklik koma, enter. Nah, kemudian untuk langkah ke-7 yaitu mengubah kolom menjadi for key, yaitu kolom yang akan kita ubah menjadi for key yaitu kode QUI dan juga kode bahan baku. Nah, untuk mengubah menjadi for key, kita masuk ke alter tabel boom. Nah, seperti biasa kita masuk dengan perintah alter tabel untuk mengubah tabel atau memodifikasi tabel yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita masukkan add for key, masukkan atribut yang akan kita gunakan sebagai for key yaitu kode QUI, kemudian referensinya, reference, perintahnya itu ya reference, mohon maaf. Kemudian setelah referensi ini kita masukkan tabel, nama tabel yang akan kita gunakan sebagai referensi atau acuan untuk for key ini, yaitu atribut kode QUI ini berada di tabel QUI. Dan nama primary key-nya yaitu tadi sudah kita ubah menjadi PK QUI. Nah, di sini kita enter saja, kemudian kita isikan on update cascade, on delete cascade, kemudian titik koma. Nah, fungsi dari on update cascade dan on delete cascade ini di mana for key yang kita buat ini yang mengacu ke tabel QUI dengan atribut PK QUI-nya sebagai primary key itu akan saling berhubungan, di mana jika ada penghapusan atau penambahan atribut di penambahan data di atribut PK QUI ini, maka nantinya akan otomatis juga bertambah di for key kode QUI ini, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan for key yang kedua, yaitu masuk ke alter tabel lagi, boom. Kemudian masukkan perintah yang sama, add for key. Kemudian di sini kita masukkan nama atribut yang akan kita buat sebagai for key, yaitu kode bahan baku. Nah, reference seperti biasa atau referensi secara bahasa Indonesia. Nah, di sini kita masukkan nama tabelnya, yaitu kode bahan baku ini berada di tabel bahan baku, jadi mana kode bahan baku itu sebagai primary key. Nah, itu akan menjadi tabel acuan dari for key di tabel boom. Dan bahan baku, kemudian kurung buka, masukkan atributnya, kemudian kurung tutup, lalu kita enter, kemudian isikan on update cascade, on delete cascade, kemudian titik koma, dan ya, setelah itu query OK. Nah, di sini kita deskripsikan boom atau tabel boom, yaitu dengan cara dash boom, kemudian titik koma. Nah, ini dia sudah sampai di langkah ke-7. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita lanjut step ke-9. Step ke-8, tambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar 100 pada tabel boom. Jadi untuk melakukan itu di CMD nya bisa ketik alter tabel boom
enter, kemudian tambahkan kolom keterangan dengan varchar-nya sejumlah 100. Nah, kemudian ubah kolom keterangan semula tipe data varchar 100 menjadi tipe data teks pada table BOM. Untuk itu alter table BOM, kemudian modify keterangan teks, kemudian hapus kolom keterangan dari table BOM. Untuk melakukan itu bisa alter table BOM, kemudian drop kolom keterangan. Step ke-11, buat tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut. Kemudian buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian yang mengacu pada tabel pemasok. Dari soalnya itu udah kelihatan pasti akan ada error di sana. Nah, kita mulai, kita create table pembelian, nomor nota varchar 4, tanggal beli, date, total jual, integer, discount, integer, total bayar, integer juga, jatuh tempo, date, kode pemasok varchar 3. Oke, jadi create table pembelian, nomor nota varchar 4, tanggal beli, date, total jual, integer, discount, integer, total bayar, integer, jatuh tempo, pakai date, kemudian kode pemasok varchar ketiga, kemudian alter table pembelian, add primary key, nomor underscore nota. Yang terakhir alter table pembelian, add foreign key, kode pemasok, references, pemasok, kode pemasok, on update cascade, on delete cascade. Akan muncul error 1005. Ini kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena yang dipakai reference untuk foreign key-nya yaitu tabel pemasok itu belum ada. Kita belum pernah membuat tabel pemasok. Nah, lanjut ke langkah ke-13. Kita buat tabel baru, tabel pemasok, create table pemasok,
tabel pemasok. Isinya adalah kode pemasok varchar 3. Ini nama pemasok varchar 25. Kemudian tambahkan primary key, kode pemasok. Oke. Kemudian untuk melanjutkan penambahan foreign key di tabel pembelian tadi, kita tambahkan foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian. Jadi alter tabel pembelian, add foreign key kode masuk dengan references pemasok di kode pemasok, on update cascade, on delete cascade. Nah, kenapa ditambah update cascade dan delete cascade ini? Jadi biar nanti saat ada penambahan data atau saat ada perubahan data, data yang diinput dari induknya itu akan langsung masuk ke anak-anaknya. Kemudian saat dihapus, ketika data induk dihapus, data anak-anak datanya itu juga ikut terhapus secara sekaligus seperti itu. Nah, langkah kemudian alter table pembelian, change kode pemasok jadi FK kode pemasok dengan varchar 3. Oke. Kemudian buat tabel baru data beli dan langsung dengan foreign key yang mengacu ke beberapa pada gambar diagram relasi antar tabel. Oke, langsung aja buat tabel baru dengan nama detail beli. Kemudian kode bahan baku dengan varchar 3, nomor nota varcharnya 4, jumlah integer, subtotal integer, harga satuan integer. Untuk alter table detail beli tadi, tambahkan foreign key, kode bahan baku, references bahan baku, kode bahan baku, on update cascade, on delete cascade. Oke, yang terakhir alter table lagi, ubah tabel detail beli, tambahkan foreign key, nomor nota, referencesnya references ke tabel pembelian, nomor nota, on update cascade, on delete cascade. Salah ketik ya. Oke, alter table detail beli,
add foreign key nomor underscore nota references pembelian nomor nota on update cascade on delete cascade. There we go. Oke. Baik, saya akan melanjutkan nomor 15. Oke. Jadi nomor 15 kita disuruh buat tabel dengan nama detail beli. Oke, jadi kita buat ya. Create table dan nama detail beli. Oke, yang memiliki field di sini ya. 5 ya? Iya, 5. Kode bahan baku. Varchar 3. Kode bahan baku varchar 3. Oke. Lalu nomor nota varchar 4 ya. Varchar 4 dan jumlah bawah jumlah int subtotal ya. Lalu harga satuan oke, harga satuan dan memiliki foreign key ya. Jadi kita buat foreign key kode bahan baku reference kita lihat ya relasinya. Kode bahan baku itu kemana relasinya gitu. Lihat. Oke, ini ada ya, kita lihat. Ini kan di sini kode bahan baku foreign key relasinya ke kode bahan baku di sini di dalam tabel bahan baku. Jadi dia berreference ke tabel bahan baku. Jadi kita catat di sini reference bahan baku dalam kurung kode bahan baku lalu yang satu lagi foreign key foreign key nomor nota ya. Foreign key nomor nota referensinya kita lihat tabelnya lagi relasinya kemana ya. Oke, nomor nota ini memiliki foreign key di sini di tabel detail beli di kolom nomor 2. Ini nomor nota itu berrelasi ke tabel pembelian ya, nampak ya, berarti referensinya di tabel reference ke reference pembelian nomor nota ya, nomor nota. Oke, enter. Error ya. At line 6 1 2 3 4 5 6 core foreign key kode bahan baku reference bahan baku kode bahan baku. Apa gini aja ya, create
tabel, kode bahan baku, jumlah integer, subtotal, harga satuan, foreign key. Foreign key ini reference bahan baku, lalu enter foreign key, nomor nota, reference pembelian dalam kurung nomor nota, gitu ya. Kita coba ya, masih error. Kita coba sekali lagi. Create tabel detail beli, enter. Kode bahan baku, lalu nomor nota ya, lalu jumlah integer, subtotal, harga satuan, lalu ke foreign key nya. Gimana ya? Alter tabel apa kita satu-satu ya dulu ya. Harga satuan ini coba kita eksekusi dulu. Outlet 6 1 2 3 4 5 6. Bentar ya. Kita coba lagi. Kode bahan baku, nomor nota, jumlah integer, subtotal, lalu harga satuan. Kita eksekusi dulu. You have an error, check the manual, the error. Harga satuan kayak gini gak sih? Harga satuan kok bisa salah ya? Oh iya, integernya ya. Harga satuan integer. Oh iya di harga satuan integernya. Ulang. Kita ulang dulu. Kode bahan baku, jumlah integer, subtotal. Di sini ya, harga satuan int, harga satuannya. Oke, query-nya oke. Berarti sekarang kita tinggal buat foreign key-nya tadi ya, foreign key. Berarti kita buat alter table kayak mana ya bagusnya nih? Alter table apa langsung pakai foreign key apa ke alter table-nya ya? Alter table detail beli nggak mungkin ya. Alter table, orang buat tabel ini kan nomor 16 kalau alter table. Jadi kita alter table pakai gitu. Kita coba ya, alter table detail beli, detail beli, foreign key bahan, foreign key apa? Kode bahan baku. Iya. Kode bahan baku, foreign key, kode bahan baku, reference
reference, kode bahan baku, reference, bahan baku, bahan baku, lalu kode atau kode bahan baku, tuh coba bahan baku. Oke. Error, you have in error SQL, check the manual that error respect you mark the sufficient for reaction text to use new for key kode bahan baku, reference bahan baku, outline. Mana istilahnya? Alter table detail beli. Oh, coba kita pakai constraint ya. Alter table detail beli constraint detail beli constraint foreign key, constraint foreign key. Check the manual that corresponds to your emergency services for direction that was here. Reference bahan baku, headline ones. Apa dia langsung aja primary key kode bahan baku, kode bahan baku, reference, kok primary key, foreign key, kode bahan baku, reference, kode bahan baku, reference bahan baku, kode bahan baku. Error, you have an error slide. Jadi gimana ya? To use new foreign key, reference bahan baku, outline 1. Reference apa? Foreign key. Enggak. Foreign key, kode bahan baku, reference bahan baku, outline 1. Apa sih salah? Alter table, beli foreign key, kode bahan baku, reference bahan baku, foreign key, kode bahan baku, reference. Coba ya kita buat sekali lagi. Alter table detail beli foreign key, kode bahan baku, reference temanku, reference bahan baku, reference bahan baku, kode bahan baku. Tapi error ya? Kita coba lagi ya.
ini gimana ya? Ntar. Jadi di sini kita catat atau kita ketik bahan, lalu kita tambahi add foreign key ya. Di detail beli add foreign key. Oke, kita coba. Oke, query oke ya. Lalu kita coba yang kedua, alter table detail beli add foreign key lagi, add foreign key nomor nota reference kita tengok nomor nota ini ya. Foreign key nomor nota berrelasi di tabel pembelian, berarti ini reference pembelian, add foreign key reference pembelian nomor nota. Oke, query oke, berarti nomor 15 sudah selesai. Kita lanjut dengan nomor 16 ya. Oke, nomor 16, ubah tabel detail beli dengan menambahkan primary key. Berarti kalau ubah atau alter table alter table detail beli add constraint, menambahkan primary key. Berarti kita pakai constraint dan menambahkan primary key. Oke, menambahkan constraint beli add constraint pk detail beli yang terdiri dari kolom detail beli yang terdiri dari kode bahan baku dan nomor nota. Berarti sini primary key-nya add constraint pk detail beli itu memiliki primary key. Itu primary key-nya kode bahan baku. Berarti kita ketik primary key-nya sekali 2 aja. Jadi itu nomor nota dan kode bahan baku kita buat dalam dalam satu kurung gitu. Kode bahan baku, nomor nota ya, nomor nota gini kan, gini ya, kita enter. Oke, query oke. Jadi kita lanjut nomor 17, yaitu buatlah tabel pembayaran dengan kolom sebagai berikut. Berarti create tabel pembayaran, dah ya, create tabel pembayaran, enter. Create tabel pembayaran dengan field nomor kwitansi itu varchar 4 nomor kwitansi varchar 4, lalu total bayar integer, lalu tanggal bayar date, terus nomor nota varchar, nomor nota varchar berapa? Nomor nota varchar 4 ya, varchar 4, nomor nota varchar 4. Terus dia ini punya primary key ini nomor kwitansi, dan foreign key-nya nomor nota ya, nomor nota. Jadi kita buat primary key-nya dulu. Jadi kita ketik primary key nomor kwitansi.
primary key nomor kwitansi, lalu foreign key-nya foreign key nomor nota tadi kita ingat ya, referensinya itu ke pembelian. Nah, sebelumnya juga udah ada reference pembelian. Nomor nota ya, say. Oke, query oke ya. Berarti nomor 17 sudah selesai. Kita ke nomor 18. Buatlah tabel akun. Oke, berarti kita buat tabel akun. Mana? Buatlah tabel akun. Berarti create table akun. Tabel akun. Oh, dengan field kode akun atau kode akun varchar 4. Lalu nama akun varchar limpul ya. Nama akun varchar limpul. Nama akun varchar limpul atau 50. Lalu header akun varchar 4. Header akun varchar 4. Header akun varchar 4. Disini juga punya primary key-nya itu kode akun. Jadi kita buat aja primary key kode akun primary key kode akun, lalu ke foreign key-nya itu header akun, foreign key header akun. Tapi kita lihat dulu kemana dia berrelasi. Jadi reference. Oke, ini kan kode akun ya, header akun tadi ya, header akun. Kita lihat kemana dia berrelasi. Udah lewat ya. Oh, ini header. Oke, ini header akun foreign key ke kode akun, tetapi juga di tabel akunnya ya, pas ya. Berarti kita kita buat lagi reference akun, terus dalam kurungnya itu kode akun gitu. Oke, reference akun ke dalam kurung kode akun. Oke, query oke ya. Kita lanjut ke 19. Buatlah tabel jurnal pembelian dengan kolom sebagai berikut. Oke, buatlah tabel jurnal pembelian dengan kolom sebagai berikut. Berarti create table jurnal pembelian. Create table jurnal pembelian. Oke, langsung aja ya. Kita buat fieldnya itu kode akun itu varchar 4. Kode akun kayak gitu. Create table jurnal pembelian, kita ulangi ya. Lalu kode akun varchar 4. Kode akun varchar 4. Lalu nomor nota varchar 4 juga. Nomor nota varchar 4. Nomor nota varchar 4. Lalu posisi DRCR varchar 6. Posisi DRCR varchar 6 ya, 6. Lalu nominal itu INT ya.
nominal itu INT. Oke, jangan dieksekusi gara-gara masih ada primary key dan foreign key-nya. Jadi di sini kan memiliki primary key 2 ya. Primary key 2 berarti kita yang kayak tadi membuat dalam satu dalam satu kurung aja, tapi membuatkan komanya dalam ini. Oke, kita ketik aja primary key kode akun, koma, nomor nota. Oke. Lalu foreign key-nya, apa ya, kode akun ya, foreign key kode akun. Masih ingatkan yang kode akun tadi itu berrelasi dengan akun. Berarti kita buat nanti reference akun, foreign key kode akun, foreign key kode akun, reference ke akun ya. Masih ingatkan kode reference akun, lalu di dalam kurung kode akun. Oke. Lalu foreign key selanjutnya, foreign key nomor nota tadi juga sudah ada itu ke pembelian. Nomor nota reference pembelian dalam kurung nomor nota. Oke. Saya you have error in skill check the manual. Kode Adlen 112. Posisi DRCR varchar 6. Mana Adlen 3 nomor nota varchar 4. Create tabel jurnal pembelian kode akun varchar 4. Posisi DRCR varchar 6. Oh, nggak kita buat tanda komanya. Oke. Tar. Create tabel jurnal pembelian kode akun nomor nota di sini salahnya. Enggak. Koma. Posisi DRCR varchar 6, lalu kita ketik ulang nominal INT, koma, dan primary key kode akun, primary key kode akun, koma, nomor nota. Oke, langsung ke foreign key lagi. Foreign key kode akun reference akun atau kode akun dalam kurung kode akun, lalu foreign key kode akun reference akun kode akun, lalu foreign key nomor nota reference pembelian dan nomor nota ya, Oke. Error, dimana lagi errornya? Nomor nota line 7, nomor nota. You have error skill to check the manual that error respond to your Mara server first and the right syntax to use akun. Kok bisa salah? Foreign key nomor nota ya, reference pembelian nomor nota line 7 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa salah? Oke, kita ulang ya.
Kita ulangi. Create tabel jurnal pembelian. Aduh, padahal bisa error ya. Kode akun varchar, nomor nota varchar, posisi DRCR varchar 6, nominal integer ya, primary key, kode akun nomor nota. Ini pas ya, foreign key kode akun, reference akun kode akun. Ini kan dituju ya di nomor nota. Salahnya di mana? References samanya. Foreign key, syntax, foreign key nomor nota. Pembelian. Ini ya. Nomor nota. Tadi kan pembeliannya. Oke, kita backspace dulu, kita buat lagi foreign key nomor nota, foreign key nomor nota, reference nomor nota, reference pembelian, nomor nota, ini error. Kok bisa error sih? Foreign key, reference pembelian, nomor nota, create tabel, add line 7, nomor nota. Mulai dari akun adanya, mulai dari tensioner akun, reference akun, kode akun, foreign key nomor nota, di add line 7 dekat akun. Apa ya? Oh iya ya, ini kode akunnya ini belum kita buat tanda underscore-nya. Oke, kita buat tanda naik ke atas saja. Create tabel jurnal pembelian, lalu apa nih, kode akun varchar, nomor nota, posisi, nominal, primary key, ini ya, kode akun. Duh, kok bisa ya, tadi lupa. Kode akun, lalu enter. Foreign key nomor nota, reference pembelian, nomor nota, foreign key nomor nota, reference pembelian. Oh iya, pas. Oke, oke ya. Lanjut yang nomor 20, buatlah tabel jurnal pembayaran. Apa kita show tables ya? Coba kita show tables dulu. Show tables. Tables in Ananda Pendalian di 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tinggal tabel jurnal pembayaran. Berarti kita buat create apa ya? Create tables jurnal pembayaran. Create tables jurnal pembayaran. Salah. Kurang fokus ke sini. Nggak pernah ada istilahnya kayak gitu buat tabel. Create table jurnal pembayaran. Aduh, fokus dep. Oke, field nomor kwitansi varchar 4 ya, varchar 4. Oke, kode akun
kode akun itu varchar 4, kode akun varchar 4, posisi DRCR, varchar 4, varchar 6, lalu nominal INT, primary key itu di primary key nomor kwitansi, dua ya primary key-nya, berarti kode akun. Jangan sampai salah lagi, fokus primary key, nomor kwitansi, kode akun. Lalu memiliki foreign key, kode akun tadi di akun ya, enggak ya, apa ya, foreign key nomor kwitansi dulu kayaknya. Kalau akun iya di kode akun tadi, foreign key nomor kwitansi, reference. Oke, kita lihat nomor kwitansi itu di tabel mana, berrelasi di mana. Oke, ini ya nomor kwitansinya, Oke, ini foreign key nomor kwitansi menuju ke ini tabel pembayaran, relasi ke tabel pembayaran nomor kwitansi. Berarti kita buat reference pembayaran, lalu nomor kwitansi, kwitansi. Oke, kita ke bawah lagi, nomor 20, foreign key kode akun, tadi reference ke akunnya. Oke, ya ke akun. Kalau diingat tadi ke akun sih, reference akun ya, lalu kode akun. Oke, kita query kan. Oke, jadi nomor yang soal latihan pertama nomor 1 sampai 20 inilah basis datanya ya. Coba kita tengok dulu tabel yang sudah terbentuk, show tables, detail beli, Oke, ini ya detail beli, jurnal, kita semua, jurnal pembayaran, jurnal pembayaran, jurnal pembelian, jurnal pembelian. Ini lalu apa lagi, apa sih, pemasok, pemasok. Oke, ini udah masuk varchar nomor pemasok ya. Oke, kalau kita mau pembelian juga boleh, pembelian. Ini pembelian. Oke, ini ya teman-teman dari kelompok kami. Jadi ini database nomor 1 sampai 20 di latihan pertama, di latihan ke-1. Oke, kita lanjut ke latihan 2, yang dimana latihan 2 ini kita membuat basis data. Jadi kita klik dulu CDC, XAMPP, MySQL, dan bin. MySQL pas ya. Lalu
MySQL main oke. Jadi kita nampilin database dulu. Database apa yang udah ada. Di sini udah ada database perpustakaan suka baca. Jadi kita drop dulu. Drop database DB perpustakaan suka baca. Drop database DB perpustakaan suka baca. Query lalu kita create database DB perpustakaan suka baca. Query lalu kita tampilin dulu database-nya. Show database. Udah ada, berarti kita use DB perpustakaan suka baca. Use DB. Lanjutnya yang ke nomor 2 yaitu create tabel buku. Create tabel buku dengan ID buku cara 5 ID buku cara 5 judul dengan varchar 100 judul varchar 100 dan pengarang varchar 50 pengarang varchar 50 penerbit varchar 50 penerbit varchar 50 tahun terbit year. Udah ya, pas ya. Query kita show tables. Udah ada ya buku. Jadi lanjut ke nomor 3. Buatlah batasan constraint untuk ID buku di tabel buku sebagai primary key. Jadi kita buat batasan, berarti kita ngetik alter table buku add primary key, dan add itu tambah add primary key. Jangan lupa kalau primary key-nya itu apa ya, ID buku tadi. Jadi kita ketik ID buku gitu. ID buku ya. ID buku. Pas ya. Alter table buku add primary key ID buku. Enter. Query. Jadi kita lanjut ke nomor 4. Membuat tabel baru kategori buku. Create tabel kategori buku. Create tabel kategori buku. Kategori buku. Create tabel kategori buku dengan ID kategori char 3, lalu nama kategori varchar 20 salah ya, koma, tinggal komanya ya. Nama kategori
varchar 20, koma, lalu keterangan teks. Oke, jangan lupa kita buat primary key-nya tadi di kategori buku. Jadi kita letaknya primary key ID kategori. Ini tuh tadi ya, jadi primary key-nya kategori. Error at line 3, 1, 2 at line 3, char 3 nama kategori. Oh, jadi gini aja, kita ulang, kita buat create table kategori buku, tabel kategori buku, lalu ID kategori cara 3, ID kategori cara 3, nama kategori varchar 20, lalu keterangan teks. Habis itu primary key ID kategori, ID kategori. Oke, query oke ya. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu buatlah tambahan atribut dan tipe data ID kategori cara 39 pada tabel buku dan berikan batasan constraint untuk ID kategori tabel buku sebagai foreign key dengan delete atau update cascade. Oke. Jadi kita buatlah ya. Apa tadi, buatlah tambahan atribut dan tipe data. Jadi kita buat alter dulu. Kita buatnya satu-satu aja dulu. Alter table buku, add ID kategori, add ID kategori char 39, yang cara 39. Jadi kita buatnya satu-satu dulu ya. 39 alter table buku, add ID kategori char 39. Oke, query oke. Lalu yang kedua kita buat alter table buku, add constraint. Ingat constraint fk ID kategori foreign key ID kategori foreign key. Foreign key-nya itu ID kategori ya. ID kategori reference kategori buku, kategori buku ID kategori buku, ID kategori, dalam kurung kita buat ID kategorinya, ID kategori. Lalu jangan lupa buat apa namanya tadi, on update cascade, on delete cascade, on update
on update cascade, on delete cascade ya, cascade. Oke, primary oke ya. Lalu kita lanjut yang nomor 6 ya. Buatlah perubahan atribut antivirus pada tabel buku dan berikan batasan kuasa di buku sebagai foreign key dengan delete atau update cascade buku. Oke, berarti jadi di sini kita menghapus ya kan. Buatlah perubahan atribut antivirus pada tabel buku dan berikan batasan dan buku sebagai foreign key dengan delete atau update cascade. Oke, jadi kita mengetik alter table buku drop foreign key fk id kategori ya. Oke, pas ya sampai nomor 6. Jadi inilah database nomor 1 sampai 6 dan nomor 7 dan selanjutnya akan diteruskan oleh sekelompok saya. Oke, langsung ke step 7, membuat tabel baru kategori member yang langsung dilengkapi dengan primary key-nya. Langsung aja create table kategori member, buka, isinya adalah ID kategori member, seperti char 3, kemudian nama underscore cut mem dengan varchar 20, kemudian tambahkan primary key yang berupa ID kategori membernya. Tuh, oke. Kategori member already exist. Oh ya, tadi beda. Kemudian step ke-8 adalah membuat query untuk menghapus batasan atau constraint untuk ID kategori member di tabel kategori member. Oke, langsung aja alter table kategori member tadi, langsung drop primary key-nya. Kemudian buatlah query untuk menghapus atribut ID kategori member di tabel kategori member. Langsung aja alter table kategori member, drop atau hapus jika ada if exist ID kategori member. Oke. Selanjutnya buatlah query untuk menghapus tabel kategori member. Nah, untuk ini langsung aja kita drop tabelnya. Drop table kategori member. Udah. Itu berarti tabelnya udah terhapus. Nah, kemudian membuat tabel baru, tabel member, dan menentukan tipe data apa yang akan digunakan. Langsung kita bikin tabel baru dengan nama member. Langsung ID member varchar 10, nomor KTP varchar 16, kemudian nama varchar 25, alamat varchar, tipe datanya varchar, variabel karakter 50, kemudian jenis kelamin enum L
atau P. Tutup koma, tanggal lahir, date, kemudian jumlah saudara, varchar 2, nomor telepon, varchar 12, kemudian primary key, tambahkan primary key yang berupa ID member. Oke. Kemudian buatlah query untuk menghapus atribut jumlah saudara di tabel member. Nah, untuk menghapus atribut itu kita langsung alter table membernya, alter table member, kemudian drop if exist jumlah underscore saudara. Nah, kemudian buat tabel baru, tabel peminjaman. Langsung aja create table peminjaman. Isinya adalah tabel ID peminjaman, char 5, tanggal pinjam, date, koma, kemudian tanggal kembalinya, tanggal kembali, date juga, kemudian jumlah pinjam per integer. Tutup, there you go. Oke, di sini saya akan melanjutkan praktek untuk latihan kedua, yaitu dari nomor 14. Nah, di sini di nomor 14 kita disuruh buat batasan atau constraint untuk ID peminjaman sebagai primary key. Nah, ID peminjaman ini ada di tabel peminjaman. Berarti sama seperti yang sebelumnya, jika ingin mengubah hal yang ada di tabel, kita harus masuk ke tabel tersebut dengan cara alter tabel, kemudian nama tabelnya yaitu pinjaman, enter. Nah, di sini untuk menambahkan primary key, kita menggunakan add primary key ID peminjaman, kemudian titik koma. Nah, kita deskripsikan lagi tabel peminjaman. Nah, primary key-nya sudah ditambah, ID peminjaman menjadi primary key. Nah, untuk selanjutnya yaitu di nomor 15, yaitu membuat tambahan atribut dan tipe data ID karyawan dengan tipe data varchar dan ID member dengan tipe varchar juga di tabel peminjaman. Nah, di sini kita tambahkan ID karyawan, yaitu dengan cara sama, alter tabel peminjaman, kemudian add column ID karyawan, varchar ID karyawan varchar 8, kemudian koma, dan di sini kita add column lagi ID member dengan tipe data varchar titik koma. Nah, kita deskripsikan lagi untuk tabel peminjaman. Seperti biasa, jika sudah membuat atau memodifikasi tabel, kita harus mendeskripsikannya untuk mengecek apakah data yang kita input itu sudah benar-benar masuk ke tabelnya atau masih ada yang error. Nah, di sini sudah ada ID karyawan dan ID member. Untuk selanjutnya itu di nomor 16, ini kita akan membuat batasan constraint untuk ID member di tabel pinjaman sebagai for key dengan delete or update cascade. Oke, nah ID member ini ada di tabel member. Nah,
Nah, ada di tabel member, berarti tabel member akan menjadi tabel referensi untuk Foreign ID member di tabel peminjaman. Jadi kita masuk juga, kita perintahkan dulu after tabel peminjaman, kemudian add Foreign ID member, kemudian reference tabelnya tabel member, kemudian ID member juga, titik koma, ya, query oke. Itu berarti sudah. Nah, di sini kita bisa deskripsikan peminjaman lagi untuk mengecek. Nah, ID member sudah menjadi 4K. Dan untuk selanjutnya yaitu membuat batasan constraint untuk ID karyawan. Nah, ID karyawan juga diminta untuk menjadi 4K. Kita masuk juga ke alter tabel. Nah, di sini kita add 4K ID karyawan, kemudian reference. Nah, untuk ID karyawan ini kita coba dengan, kalau ID karyawan berarti adanya tabel karyawan, kemudian ID karyawan, titik koma. Nah, di sini akan terjadi error. Nah, kenapa error? Karena untuk ID karyawan tabel referensi untuk ID karyawan, untuk 4K di ID karyawan ini belum ada, atau untuk tabel karyawannya itu belum ada. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini kita akan membuat tabel karyawan, yaitu dengan perintah create table karyawan, kurung buka, kemudian ID karyawan, tipe data varchar 8, koma, kemudian nama, tipe data varchar juga, koma, alamat, tipe datanya varchar juga, isikan 50 kolom, 50 space, tanggal lahir, tipe datanya date, kemudian nomor telepon, tipe datanya teks, kemudian pendidikan terakhir dengan tipe data varchar. Nah, untuk selanjutnya kita langsung mengisikan primary key-nya, primary key ID karyawan, koma. Oh, mohon maaf, di sini ada kurung tutup. Dan query oke. Nah, di sini kita deskripsikan tabel karyawan. Nah, sudah persis. Dan yang nomor 18. Kemudian di nomor 19 kita mengulangi langkah yang ada di nomor 17, atau membuat 4K untuk tabel karyawan yang ada di tabel peminjaman, yaitu alter tabel peminjaman. Kemudian di sini kita isikan add 4K ID karyawan, reference, menggunakan tabel karyawan, ada referensinya di tabel karyawan, on update, cascade, on delete, cascade. Nah, ini dia. Nah, di sini tadi ada yang kelupaan, yaitu di tabel kurang on delete cascade dan on delete cascade. Nah, kita mengulanginya di sini. Kita tekan saja tombol tombol panah keyboard panah atas. Nah, ini dia tabel pinjaman 4K untuk ID member, on update cascade, on delete cascade.
kita deskripsikan tabel peminjaman. Nah, ini dia, sudah ada 2 foreign key dan 1 primary key. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu di langkah ke-20, yaitu kita akan buat tabel detail peminjaman. Nah, ini dia, create tabel detail peminjaman, kurung buka, kemudian enter, ID peminjaman dengan char 5, ID buku dengan char 5 juga. Nah, kita akan menambah foreign key untuk kedua ini, yaitu outer tabel detail peminjaman add foreign key ID peminjaman, referensinya ke tabel peminjaman ID peminjaman, kemudian on update juga, jangan lupa. Nah, untuk satu sudah. Nah, sekarang kita akan menambahkan foreign key untuk untuk atribut ID buku. Nah, alter tabel detail pinjaman juga, add foreign key ID buku, kemudian reference ke tabel buku, ID buku. Nah, sini on update dan on delete. Kemudian kita deskripsikan tabel detail pinjaman. kurang underscore. Nah, sekarang, nah ini dia sudah menjadi foreign key. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang sudah kita buat, kita bisa dengan cara show tables. Nah, ini dia tabel-tabel yang pernah kita buat, kita deskripsikan satu-satu. Nah, ini tabel buku, kemudian ada tabel detail pinjaman, ada tabel karyawan, kemudian ada tabel kategori buku, tabel member, dan tabel peminjaman. Ini dia ada tabel untuk member. Dan sekarang tabel kategori buku, tabel kategori buku, punya tabel peminjaman. Oke, itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sampai jumpa di praktek-praktek berikutnya. Terima kasih.